Dengar ya? Jadi dengar, Bu. Bisa. Ya. Oke, kita mulai aja ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang serta terima kasih telah bergabung di program literasi informasi daring, sosialisasi pemanfaatan aplikasi Librigo dalam pengajuan status bebas pustaka, informasi spesial tentang cetak TA secara online bersama MyETS Printing pada hari ini Senin tanggal 30 Juni tahun 2025. Semoga pagi hari ini kita diberi kesehatan yang maksimal. Oke, saya sapa dulu yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Yang terhormat Kepala Subbagian Perpustakaan ITS, Bapak Yusuf Hendra Dwi Kusuma STMM. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Salam. Iya. Yang terhormat narasumber kita hari ini, Ibu Iva Faulina SSI, Manager Operational Retail and Services di KPU ITS. Bu Iva, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Eva. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Bu Iva. Semangat, Bu Eva. Iya. Yang terhormat Ibu Davi Wahyuni Esos, Pustakawan Perpustakaan ITS. Selamat pagi Bu Davi. Selamat pagi, Mbak Eva. Oke. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tendik serta teman-teman mahasiswa calon wisudawan ITS yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Eva, salah satu pustakawan ITS. Saya akan menemani kegiatan ini sampai dengan selesai dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemanfaatan aplikasi Librigo. Oke, tidak berlama-lama, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Subbagian Perpustakaan ITS untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara program literasi informasi daring sosialisasi bebas pustaka. Kepada Bapak Yusuf kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Alhamdulillah terdengar Pak jelas. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan Pak Gus Santoso, kemudian yang saya hormati langsung pada hari ini Bu Eva dari Perpustakaan, Bu Davi, kemudian Bu Iva dari KPU dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT karena atas izin Allah kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Baik itu sosialisasi terkait Librigo dan juga nanti mungkin dari teman-teman ITS Printing itu. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, kegiatan pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami perpustakaan ITS gitu ya, dalam memberikan pelayanan Oke. Jadi kegiatan pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dari kami gitu ya, yang harapannya dengan adanya Librigo ini menjadikan kegiatan bebas pustaka itu lebih mudah, lebih cepat, juga efisien. Baik bagi teman-teman yang saat ini sedang menyelesaikan studi akhirnya, juga pun bagi teman-teman pustakawan gitu, dalam proses untuk nanti membantu terkait bebas pustaka. Seperti itu. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini juga harapannya nanti teman-teman terkait apa yang nanti disampaikan
dapat memaksimalkan waktunya gitu ya. Dapat disimak dengan baik terkait proses dari awal sampai akhir, dan harapannya nanti kesalahan untuk kemudian melakukan proses bebas pustaka itu dapat diminimalisir gitu. Kami juga dalam acara ini, dalam diskusi sosialisasi ini membuka ruang diskusi gitu ya, yang seluas-luasnya gitu ya. Silahkan dimanfaatkan untuk teman-teman mahasiswa untuk kemudian menyampaikan sekiranya ada yang belum jelas gitu barangkali. Itu saya kira itu ya, akhir kata barangkali nanti ada kurang jelasnya gitu, juga teman-teman mahasiswa juga bisa menghubungi di kontak hotline kami, nanti mungkin di akhir bisa di-share oleh teman-teman pustakawan gitu ya, mungkin Bu Eva atau Bu Davi. Itu saya kira itu, semoga kegiatan ini bermanfaat gitu ya, memberikan banyak kemudahan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf atas sambutan yang diberikan. Oke, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Mas Tondo. Mas Tondo, kami persilahkan. Baik, mohon untuk mengaktifkan kamera untuk pesertanya. Baik, akan saya mulai untuk mengambil kamera, dengan foto. 1, 2, 3. Halaman berikutnya, 1, 2, 3. Iya, sudah selesai Bu Eva. Silakan Ya. Pak. Terima kasih Mas Tondo atas bantuannya. Oke, teman-teman, langsung saja ya kita mulai sesi pemaparan acara inti. Kita akan memulai sesi pertama. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan aplikasi Libigro untuk pengajuan surat keterangan bebas pustaka, yang nanti akan secara detail akan juga dijelaskan oleh Ibu Davi. Izin share screen ya. Mas Tondo, bisa minta bantuan? Sebentar. Berbeda kan ada. Ini. Ya, oh ini. Ya, mohon maaf. Ya, teman-teman sudah kelihatan di monitor? Udah Ibu. Oke. Ya, ini adalah materi tentang pemanfaatan aplikasi Libigro untuk pengajuan status surat keterangan bebas pustaka ya teman-teman. Sebelumnya kita masih menggunakan aplikasi semi digital ya, masih menggunakan Google Form, masih menggunakan Google Sheet untuk pengelolaan bebas pustaka, dan alhamdulillah tahun ini Perpustakaan ITS berinovasi untuk mengembangkan aplikasi Libigro untuk mempermudah layanan e-bebas pustaka. Seperti itu. Ya, kita mulai, apa sih bebas pustaka? Jadi surat bebas pustaka itu adalah surat keterangan
yang menyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki tanggungan peminjaman buku. Yang kedua, telah menyerahkan karya ilmiah, TA, tesis, disertasi, dalam bentuk hard copy dan juga telah upload mandiri ke repository ITS untuk layanan digitalnya. Dan yang ketiga, telah memenuhi semua kewajiban perpustakaan. Mengapa ini penting? Karena surat bebas pustaka adalah syarat wajib untuk mengikuti yudisium dan wisuda di ITS. Maaf. Masih. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Halo? Masih belum terlihat, Bu. Oh, masih belum terlihat. Ya, mohon maaf. Masih belum terlihat, Mas Tondo. Mohon maaf, masih ada trouble ya teman-teman. Share screen saya nggak bisa share. Berganti laptop ya. Itu kan dulu. Zoom-nya. Sudah bisa terlihat teman-teman? Sudah. Terlihat, Bu. Alhamdulillah. Sudah bisa ya? Oke. Saya lanjut lagi, mohon maaf ada kendala. Jadi apa sih bebas pustaka? Surat bebas pustaka adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki tanggungan pinjaman buku. Yang kedua, telah menyerahkan karya ilmiah, tugas akhir, tesis, disertasi. Yang ketiga, telah memenuhi semua kewajiban perpustakaan. Termasuk di sini adalah denda dan lain-lain. Mengapa ini penting? Karena surat bebas pustaka adalah syarat wajib
untuk mengikuti yudisium dan wisuda di ITS kayak gitu. Dan syarat wajib ini adalah merupakan persyaratan landasan hukumnya adalah SK Rektor nomor 5455 dan juga tentang wajib simpan karya ilmiah dan SK Rektor nomor 058059 tentang perubahan kebijakan wajib unggah paper dan TA tesis disertasi kayak gitu. Ya. Dan LibreGo ini merupakan solusi untuk bebas pustaka. Apa sih LibreGo? LibreGo adalah inovasi terbaru dari perpustakaan ITS yang mengubah proses bebas pustaka menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih lebih ini kayaknya ini ya. Sebentar teman-teman. Mohon maaf ya. Mas Tondo kayak ini salah slide. Ya oke. Intinya lebih cepat dan lebih transparan gitu ya. LibreGo hadir untuk mengatasi tantangan dalam layanan perpustaka yang sebelumnya masih menggunakan metode manual dan semi digital. Yang saya ceritakan di awal tadi bahwa dulu kita masih menggunakan apa Google Form ya, Google Form dan Google Sheet dan itu ternyata tidak efektif dan tidak efisien. Bagaimana cara akses LibreGo? Jadi untuk akses, mahasiswa harus login ke akun MyITS di MyITS ACID. Pilih aplikasi LibreGo. Yang ketiga, klik masuk. Yang keempat, lengkapi data dan mulai proses bebas pustaka. Dan ini bisa diakses dari mana saja ya, bisa dari laptop, dari smartphone, atau tablet. Dan ini layanan ini tersedia 24 jam. Akses kapan saja gitu. Tipsnya, pastikan data mahasiswa Anda sudah terbarui di sistem akademik ITS. Oh, di-share ke Mbak Siti. Mohon maaf sebentar ya. Gitu ya. Tak kirim ya. Saya stop share dulu ya, teman-teman. PPT-nya soalnya tidak bisa share dari laptop saya. Saya kirim ke Mbak Suti apa Bu Davi? Beda. Ganti. Mohon maaf ya teman-teman. Oke. Ya Mbak Suti. Oke. Saya sudah stop share. Sabar, Mbak. Ini dari Richard, mungkin yang di-share bukan screen. Ya, oke. Satu lagi. Iya.
Oke, mohon maaf. Ini kita lanjut lagi ya. Saya ulang lagi karena tidak efektif dalam ASEAN yang kemarin, yang tahun-tahun kemarin, akhirnya perpustakaan berinovasi mengubah proses perpustakaan dengan menggunakan Librigo, jadi solusi untuk bebas pustaka. Kenapa? Dengan Librigo lebih cepat, proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini bisa selesai dalam hitungan jam. Lebih mudah, tidak perlu lagi datang ke perpustakaan untuk mengurus berkas, dan lebih transparan. Bisa memantau status pengajuan secara real time. Intinya bahwa Librigo hadir untuk mengatasi tantangan dalam layanan bebas pustaka yang sebelumnya masih menggunakan metode manual dan semi digital. Oke, next, Mbak Astuti. Ya, teman-teman, ini adalah fitur unggulan Librigo daripada sistem layanan bebas pustaka yang kemarin. Jadi real time tracking. Pantau status pengajuan bebas pustaka Anda secara langsung, mulai dari pengajuan sampai selesai, mulai dari mengisi formulir, upload TA, sampai terbit surat bebas pustaka. Gitu ya. Yang kedua, integrasi data mahasiswa. Terhubung langsung dengan data akademik Anda di ITS, data mahasiswa maupun data peminjaman di perpustakaan. Yang ketiga adalah notifikasi otomatis. Dapatkan pemberitahuan langsung saat Anda ada perubahan status gitu ya. Jadi baik dari formulir diterima sampai surat bebas pustaka siap diunduh. Yang keempat ini adalah e-dokumen. Jadi surat bebas pustaka digital yang syah dapat diunduh kapan saja. Jadi kalau kemarin bisa sampai antri kayak gitu ya, sekarang langsung tinggal download. Oke, next Mbak Astuti. Ya, gimana sih langkah aksesnya, langkah mudah bebas pustaka dengan Librigo? Berikut panduannya teman-teman. Login ke portal My ITS. Ya, lewat akses My ITS ACID dengan akun ITS Anda. Yang kedua, pilih aplikasi Librigo dan klik masuk. Cari aplikasi Librigo di dashboard My ITS nanti, teman-teman. Dan ketiga, lengkapi data mahasiswa, isi data dengan lengkap dan klik simpan, lalu konfirmasi. Yang keempat, tunggu aktivasi akun, jadi maksimum 20 menit. Jadi setelah minta untuk akun gitu, nanti 20 menit langsung bisa ke repositori. Status akan berubah dari aktivasi menjadi aktif. Yang kelima, login ke repositori ITS ACID, gunakan RRP sebagai username dan password. Yang keenam, upload file TA tesis disertasi, ikuti panduan upload di halaman repositori yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Davi. Dan yang ketujuh, serahkan hard copy ke perpustakaan, bisa langsung atau melalui ITS printing. Kalau misalkan untuk mahasiswa PJJ yang berkebutuhan khusus ya. Dan yang ke-8, generate surat bebas pustaka. Jadi setelah semua proses selesai dan tidak ada tanggungan, langsung unduh secara langsung generate secara langsung kayak gitu maksudnya. Jadi yang penting diingat adalah pantau status di dashboard Librigo secara berkala. Jika ada penolakan akan muncul pemberitahuan beserta alasannya. Oke, next Mbak Astuti. Ya, ini adalah tampilan dashboard dari Librigo teman-teman. Jadi kalau misalkan dashboardnya status aktivasi, ya, dashboard file sudah dipublikasi, dashboard file sudah divalidasi, dashboard siap generate surat, seperti itu nanti tampilannya. Next, Mbak Astuti. Oke, ini ada tips dan trik anti gagal. Format file yang benar. Pastikan file tugas akhir dalam format PDF dengan
ukuran maksimal 10 MB dan sudah termasuk lembar pengesahan. Yang kedua, jangan menunda. Mulai proses bebas pustaka minim 1 minggu sebelum batas akhir pendaftaran yudisium untuk mengantisipasi revisi, gitu ya. Jangan terakhir-terakhir batas gitu terus baru upload seperti itu. Yang ketiga, cek status secara berkala. Pantau status pengajuan Anda secara rutin dan segera respon jika ada permintaan revisi. Dan hindari kesalahan umum seperti ini. Mengunggah file yang tidak lengkap. Ini akan sangat menyulitkan petugas. Mengabaikan notifikasi revisi, menunda proses hingga mendekati deadline, dan yang keempat, format file yang tidak sesuai ketentuan. Ya, teman-teman, format file yang benar ada di website Dispendik atau di website perpustakaan ITS di layanan e-bebas pustaka ya. Ya. Oke, Mbak, next. Ya, ini tanya jawab seputar surat bebas pustaka. Jadi ini pengalaman saya ketika ada layanan e-bebas pustaka, di layanan Xlib itu banyak sekali pertanyaan dan sudah saya klasifikasi. Ini ada sekitar 4 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh user. Berapa lama proses aktivasi akun Librigo? Kayak gitu. Itu yang paling banyak ya. Jadi proses aktivasi akun memakan waktu maksimal 20 menit setelah pendaftaran gitu ya. Setelah setelah aktivasi langsung 20 menit langsung bisa langsung ke repositori. Ada juga berapa lama sih proses setelah verifikasi? Itu paling lambat itu 2 hari. Dan bagaimana jika saya memiliki tanggungan buku? Jadi Anda harus mengembalikan semua buku yang dipinjam sebelum mengajukan bebas pustaka. Apakah saya perlu datang ke perpustakaan? Ya, Anda perlu datang untuk menyerahkan hard copy TA, tesis, disertasi. Kalau tidak lewat MyTest Printing ya. Dan yang terakhir, bagaimana sih jika saya tidak bisa mengakses Librigo? Hubungi Helpdesk Perpustakaan melalui kontak yang tersedia di samping untuk mendapatkan bantuan teknis. Pertama, di layanan X Librarian di 081 32 000 808 atau melalui Libit ITS ACID atau di IG @its.library atau di website perpustakaan ITS www.its.ac.id/perpustakaan, dan jam layanan kita dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 8 malam. 8 pagi sampai jam 8 malam. Penting ya untuk diketahui, selalu cek pengumuman terbaru di website perpustakaan untuk informasi layanan. Seperti itu. Oke, Mbak Suti, next. Jadi ini Bapak, teman-teman mahasiswa ITS, manfaat bebas pustaka cepat dan tepat. Pertama adalah hemat waktu. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini bisa selesai dalam hitungan jam. Akses dari mana saja, jadi tidak perlu datang ke perpustakaan, terutama mahasiswa PJJ ya. Untuk sebagian besar proses cukup akses melalui MyITS. Dan yang ketiga adalah proses transparan. Pantau status pengajuan secara real time dan dapatkan notifikasi otomatis. Oke, ayo selesaikan bebas pustaka, anti ribet gitu ya, dan jangan biarkan proses bebas pustaka menghambat kelulusanmu. Dengan Librigo urusan bebas pustaka jadi lebih mudah dan cepat. #bebas pustaka anti ribet. Oke, Mbak, next. Oke, terima kasih.
Sekali lagi teman-teman, hubungi kami di 081132000808 di website Perpustakaan ITS, di email ITS, email library ITS, libitits.ac.id atau di website Perpustakaan ITS. Oke, ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Atau ini pertanyaan kita kumpulkan nanti aja ya. Sekarang ketik-ketik di kolom chat dulu ya. Nanti kita sambung ke materi yang kedua. Oh ya, nanti live demo dari Librigo ini akan didemokan oleh Bu Davi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan kedua, yakni layanan pencetakan dan pengiriman TA melalui My ITS Printing yang akan disampaikan oleh Ibu Iva Faulina, SSI, Manajer Operasional dan Retail and Services di KPU ITS. Kepada Ibu Iva kami persilakan. Bu Iva. Baik, terima kasih Bu Eva atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini dan para tim perpustakaan, terima kasih kami dari ITS Press ini sudah diajak berkolaborasi begitu ya Bu ya. Kaitan dengan bebas pustaka. Jadi setiap tahunnya kita selalu diajak untuk mensosialisasikan apa sih My ITS Printing. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eva Faulina. Kebetulan saya di sini adalah sebagai manajer operasional di ITS Press, di mana ITS Press ini adalah salah satu unit kerja atau yang ada di Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha, di mana tempatnya mungkin agak sedikit tersembunyi, tapi insya Allah masih terlihat di daerah parkiran dekatnya KPA, begitu. Nah, izin share screen. Nanti di sini saya juga akan dibantu oleh Mbak Naura, Ibu, dan teman-teman di sini untuk bisa mempraktekkan atau memberikan langkah-langkah secara cepat, begitu ya. Nanti mohon waktunya agar teman-teman tidak kebingungan menggunakan My ITS Printing seperti itu. Nah, saya mulai di sini dulu. Saya izin share screen untuk My ITS Printing, begitu dari ITS Press. Nah, dari sini sendiri saya menyampaikan bahwa alur bebas pustaka melalui My ITS Printing yang pertama adalah lebih mudah sekali teman-teman para calon wisudawan untuk menggunakan aplikasi kita yaitu di My ITS Printing, di mana memudahkan dalam proses hard copy karena kami akan membantu langsung mendeliverikan buku-buku teman-teman ke perpustakaan karena kita sudah berkolaborasi dengan perpustakaan juga, di mana mahasiswa cukup memesan melalui online dan tugas akhirnya akan otomatis diproses dan dikirim ke perpustakaan. Baik itu teman-teman yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya cukup menggunakan aplikasi Deoportal, maka tidak perlu khawatir hard copy-nya pasti akan terkirimkan ke perpustakaan ITS begitu. Untuk selanjutnya, maka My ITS Printing dapat diakses secara internal oleh teman-teman mahasiswa melalui portal SSO begitu. Nah, untuk lebih mudahnya yaitu kalian bisa mendapatkan datanya akan masuk secara otomatis ke perpustakaan ITS dan setelah cetak yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pasti akan dikirimkan ke perpustakaan dan departemen masing-masing. Jadi nanti tinggal disampaikan saja ke di My ITS Printing, maka kalian akan cukup pesan melalui online dan semuanya akan terdelivery seperti itu. Untuk alurnya sendiri, maka teman-teman yang pertama harus mendapatkan iPrint ID yang tadi hubungannya dengan bebas pustaka. Setelah menyelesaikan, maka akan mendapatkan iPrint ID. Setelah itu kalian nanti akan login melalui portal, nanti akan dipraktekkan secara langsung oleh dibantu oleh Mbak Naura. Habis gitu setelah itu akan masuk ke iPrint ID dan akan langsung memilih opsi pembayaran. Setelah pembayaran otomatis akan dilakukan cetak dan akan ada cek berkala status pemesanan kalian itu sampai di mana. Nah, setelah proses cetak selesai akan kami bantu kirimkan ke
perpustakaan seperti itu. Jadi memang cukup mudah karena itu salah satu privilege yang diberikan ITS Press untuk mahasiswa ITS baik itu yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya bahkan di luar pulau akan kami bantu untuk deliverykan ke perpustakaan di ITS seperti itu. Nah, kalau karena di acara khusus ini untuk para wisudawan, maka kami memberikan eh, promosi begitu ya. Jadi kami harganya sudah tidak lagi mahal seperti yang sudah tergaung di luar, karena kami memberikan eh, harga yang sangat spesial untuk teman-teman wisudawan dengan kemudahan yang kami berikan cukup dengan online dan harganya pun kami sudah memberikan harga khusus seperti yang saya sampaikan di slide saya ini. Mungkin teman-teman bisa membandingkan dengan di luar, maka kalian tidak perlu lagi khawatir untuk harga yang mahal di ITS Press itu sendiri. Mungkin katalog harganya juga bisa kami sampaikan di barcode yang sudah kami sampaikan. Jadi kalau biasanya teman-teman menunggu bukunya jadi terus akan diantarkan sendiri ke perpustakaan. Jadi saat ini tidak perlu sampai seperti itu karena sepertinya pengumpulan cetak masih menjadi syarat utama begitu yang disampaikan Bu Eva di sesi sebelumnya. Untuk selanjutnya fasilitas yang kami berikan lagi adalah free delivery. Jadi kami memberikan free delivery dengan syarat-syarat seperti berikut. Jadi memang kalau untuk seluruh kampus yang ITS baik itu di Sukolilo, Manyar maupun di SIMT di Cokro atau dengan jarak kurang dari 10 km di dalam kota, maka kita akan free delivery untuk teman-teman yang ada di Surabaya. Misalkan kalian ingin cetak dan kirim aja Bu di rumah atau kirim aja di kampus Manyar atau yang di Cokro, kita akan berikan itu. Untuk delivery online juga bisa, mungkin tidak di kampus, maka jaraknya lebih dari 10 km, maka nanti kita juga akan berikan fasilitas untuk misalkan COD di penerima, itu kita juga bisa sampaikan. Nanti untuk di luar kota, untuk teman-teman yang mungkin tesis untuk yang di luar pulau mau luar kota kita berikan kargo delivery juga bisa di COD juga penerima. Jadi biasanya kita berkolaborasi dengan kantor pos untuk bisa mengirimkan buku kalian dan sampai pada penerima dengan baik. Sekiranya itu dari saya dan ini nanti ITS Press itu memprioritaskan kemudahan mahasiswa dan harga yang memang kita berikan yang paling murah untuk teman-teman sekalian. Untuk informasi lebih lanjut bisa ke nomor WA kami di nomor 081130555153 kali. Istilahnya tidak usah khawatir lagi teman-teman kalau mau cetak di ITS Press karena kita sudah memberikan kemudahan dan privilege kepada teman-teman. Karena baik itu di luar kota, luar pulau maupun apapun kita berusaha untuk bisa melayani dengan sebaik mungkin. Mungkin dari kami dari pemaparan saya yang kali ini sudah cukup. Nah, untuk prakteknya bisa kami sampaikan nanti melalui Mbak Naura. Jadi Mbak Naura yang akan menjelaskan langkah-langkah biar teman-teman lebih mudah untuk melakukan pembelian secara online melalui MyITS Printing. Ya, monggo Mbak Naura bisa dilanjut untuk bisa dipraktekkan. Izin sebentar nggih Bu Eva, nanti digantikan oleh Mbak Naura untuk penjelasannya. Halo, apa bisa terdengar suara saya? Cukup Mbak Naura sudah terdengar. Ini untuk demo MyTS Printing langsung atau menunggu demo dari Librigo nggih Bu Eva? Mungkin Langsung aja, langsung. aja. Iya, karena ini kaitannya nanti tidak dengan Librigo. Kita hanya Oke. interface aja, Oke, Bu Naura. siap. Saya izin share screen nggih Bu. Nggih. Apakah sudah terlihat?
Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Naura, tim dari Bu Iva. Di sini saya ingin mendemokan untuk My ITS Printing bagi teman-teman wisudawan agar lebih mudah dalam proses cetak TA-nya. Oke, sebelumnya bisa My ITS Printing My ITS Printing bisa diakses melalui portal masing-masing ya teman-teman. Itu nanti kalian bisa login aja seperti biasa. Lalu di sini bisa pilih menu My ITS Printing dengan icon printer berwarna ungu. Ini bisa diklik. Lalu pilih cetak tugas akhir, tesis, atau disertasi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu nanti ada menu yang harus memasukkan ePrint ID. ePrint ID nanti didapatkan melalui Librigo, nggih, Bu. Ya, nanti ini saya ada contohnya. ePrint ID-nya ini adalah nomor digit di belakang ini. Itu bisa dimasukkan saja di kolom ePrint ID ini untuk digunakan sebagai akses ke My ITS Printing. Setelah masuk, kita cek. Setelah masuk nanti akan muncul data-data dari TA, tesis disertasi yang telah diinput di Librigo. Langsung muncul otomatis judulnya, penulis, tipenya, sesuai dengan karya ilmiah masing-masing. Nanti tinggal dipilih spesifikasi sesuai yang dibutuhkan oleh teman-teman wisudawan, calon wisudawan. Bisa dipilih warnanya itu hitam putih atau berwarna, lalu sampulnya itu mau hardcover atau soft cover. Kalau ukurannya sudah paten, ukuran A4 sesuai format dari ITS. Lalu untuk opsi cetaknya bisa milih bolak-balik atau satu sisi. Saya pilih misalnya bolak-balik. Kalau untuk jumlah buku kita minimal cetaknya 2. Itu ditujukan ke perpustakaan ITS dan departemen bila departemennya memang meminta TA-nya atau bisa diberikan ke mahasiswa. Bisa lebih sesuai kebutuhan, pokoknya minimal 2 buah. Setelah itu kita klik pesan, lanjut ke pemesanan. Di sini akan muncul detail pemesanannya juga harganya. Nanti bisa opsi pembayarannya melalui VA. Setelah dicek sesuai atau belum, jika sesuai bisa klik bayar. Ini untuk pembayarannya bisa melalui VA, bisa milih bisa pakai Mandiri, BNI atau BRI sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ketika memesan melalui My ITS Printing, nanti data akan otomatis masuk ke perpustakaan ITS. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, maka akan otomatis tercatat bahwa teman-teman calon wisudawan ini telah menyerahkan hard copy ke perpustakaan ITS. Jadi tidak perlu khawatir kalau bukunya itu dikirim atau tidak, itu pasti akan kita kirim ke perpustakaan ITS dan departemen. Bila teman-teman mahasiswa ini menyetak lebih, lalu ingin mengambil bukunya, bisa kontak ke nomor WA-nya ITS Press, itu ingin mengambil atau mau diantarkan ke rumah atau ke departemen atau kemanapun, nanti bisa langsung konfirmasi ke WA-nya ITS Press. Untuk cek statusnya bisa di sini. Nanti akan diperbarui statusnya oleh adminnya ITS Press. Jadi posisinya itu sudah dicetak atau sudah dikirim, nanti bisa dicek di menu icon keranjang ini. Ya, sepertinya dari saya cukup untuk demonya, Ibu. Atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung chat di kolom.
Baik. Oke, Terima kasih Mbak Naura. terima kasih. Nggih, itu mungkin Bu Eva saya kembalikan ke moderator dari MITS Printing, kami cukupkan gitu. Untuk pertanyaan nanti juga kita pantau dari chat yang ada di grup ini begitu ya. Nanti monggo disampaikan saja jika ada pertanyaan dan akan kami bantu jawab untuk eh, pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti itu. Dari kami sekian dan saya sampaikan sekali lagi dari TS untuk ITS Press menunggu buku TA dari teman-teman calon wisudawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Iva dan Bu Naurah sudah menyampaikan materi secara lengkap terkait layanan percetakan dan pengiriman TA melalui My ITS Printing gitu. Iya. Jadi sebagai informasi untuk proses pencetakan di My ITS Printing ini, mohon pastikan file yang diupload di repositori adalah file yang benar ya teman-teman, setelah revisi dan ditandatangani oleh pembimbing seperti itu. Dan untuk template format penulisan tugas akhir ada di website Dirpendik atau di website Perpustakaan ITS, tepatnya di layanan online e-bebas pustaka. Ya, sekali lagi juga teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, silakan dicatat atau ditampung dulu, lalu nanti disampaikan saat sesi tanya jawab, atau bisa mulai dari sekarang diketik-ketik di kolom chat, nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab. Ya, kita selanjutnya kita akan masuki sesi pemaparan ketiga, yakni layanan upload mandiri yang akan disampaikan oleh Ibu Davi Wahyuni Esos. Kepada Ibu Davi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eva tentang Librico dan juga tentang ITS Printing oleh Bu Iva. Giliran saya saat ini sesi ini adalah tentang bagaimana upload mandiri di repositori dan praktek Librico serta repositori. Saya izin share screen. Oke, untuk filenya bisa dilihat di chat room tentang tata cara upload mandiri di repositori ITS ACID. Ini ketentuan umum ketika mengupload file di repositori, yaitu filenya dalam bentuk format PDF dan dari cover sampai lampiran. Kemudian untuk format penulisannya kita mengikuti format yang telah ditentukan oleh institusi. Ini bisa dilihat di web perpustakaan. Di situ ada format untuk sarjana dan format untuk pasca sarjana. Kemudian untuk penamaan file ini diseragamkan sesuai dengan panduan. Bisa dilihat di halaman berikutnya. Tata cara penamaan file tugas akhir maupun tesis. Jadi di sini ada kita menggunakan NRP strip undergraduate underscore thesis. Untuk master
NRP strip master underscore tesis dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah upload mandiri ini ada 5 langkah. Pertama kita login, seperti dijelaskan tadi, login menggunakan username NRP dan passwordnya juga NRP. Yang kedua, kita upload file secara mandiri. Ketiga, mengisi metadata. Yang keempat, menentukan subjek. Dan terakhir adalah deposit item. Kita mulai dari login. Menu login terletak di bagian kiri atas. Kemudian kita login dengan NRP dan password NRP. Yang kedua, kita upload file dengan tata cara seperti ini. Atau sekalian saya praktekkan dari awal ya. Ini sebaiknya saya praktekkan dari Librigo aja sekalian. Mungkin mahasiswa bisa menyiapkan juga. Ini saya contohkan salah satu akun mahasiswa mulai dari akses di Librigo. Jadi akses awal adalah melalui MyITS portal, kemudian login. Kita cari menu Librigo di bagian bawah, aplikasi Librigo. Kita klik. Ini kita klik pengajuan, bisa pengajuan atau lewat masuk ini yang di atas. Kemudian kita isi sesuai dengan studi kita di ITS. Departemen dan judul. Bila sudah selesai, kita simpan. Dicek sekali lagi, apabila ada yang salah diperbaiki. Bila sudah benar, dikonfirmasi. Ada notifikasi berhasil masuk. Ini kita sudah masuk di Librigo dan kita menunggu proses aktivasi. Sudah. Ini tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini ada status mahasiswa sedang menunggu proses aktivasi. Kemudian nanti di sebelah kanan ini ada notifikasi dari admin. Ini ada menu di bawah ini dalam bentuk timeline. Ini statusnya sudah diaktifasi oleh admin. Yang awalnya berwarna abu-abu akan berubah menjadi hijau. Ini berarti mahasiswa sudah bisa login ke repository. Ya. Ini sebentar ya. Ini saya logout dulu. Jadi ini tampilan di repository. Setelah kita diaktifasi di Librigo, kita beralih ke web repository. Menu login ada di atas sebelah kiri. Kita klik login. Username menggunakan NRP, password juga NRP. Selanjutnya adalah upload file. Ini ya, upload file, klik new item, kemudian next. Untuk keterangan ini, import from ini diabaikan aja, kita langsung ke new item. Kemudian kita pilih tesis, klik next. Lalu kita ambil file yang harus kita upload.
Oh, filenya formatnya PDF, kemudian penamaannya sudah ya dipastikan benar. Kemudian apabila muncul error semacam ini, bisa diklik OK saja. Proses loading. Ini filenya sudah masuk, akan muncul di bagian bawah. Terus selanjutnya, kita perlu mengatur hak aksesnya di visible to, kita pilih staff repository staff only. Kemudian bahasanya kita pilih sesuai dengan bahasa yang digunakan di karya tulis itu. Untuk konten, pilih accepted version. Bila sudah diisi, diklik next. Ini ada beberapa isian metadata yang harus diisi oleh mahasiswa. Untuk panduannya sudah tertera di sini. Seperti penulisan judul, abstrak, tesis, type, tesis name, kreator, kontributor, mengikuti ketentuan yang ada di panduan. Sedikit yang perlu dijelaskan seperti ini ya. Penulisan kreator. Ini apabila nama pengarang terdiri dari lebih dari satu kata, maka nama terakhir bisa dimasukkan di bagian family name. Tapi apabila nama hanya terdiri satu kata, maka kedua-duanya dimasukkan di family name maupun di given name. Kemudian untuk kontributor, ini ada isian NIDN. NIDN ini bisa ditanyakan ke dosennya atau bisa dicek di halaman web PDDikti. Division, untuk division ini dipilih sesuai dengan fakultas yang diampu oleh mahasiswa dan menggunakan fakultas yang terakhir dipakai ya. Karena kita ITS itu sudah berganti-ganti fakultas, maka yang dipakai adalah yang terakhir itu yang menggunakan singkatan seperti Martech, INSIS, kemudian Kreabis dan seterusnya. Selanjutnya setelah memilih fakultas, pastikan departemennya juga sudah benar dan jenjang yang dipilih juga benar. Karena seperti ini arsitek, ini ada S1, S2, S3. Jangan sampai keliru. Selanjutnya adalah publication detail. Untuk isiannya seperti ini. Jadi status unpublished, date-nya sesuai dengan yang tertera di lembar pengesahan. Apabila ada tanggalnya, maka tanggalnya dimasukkan. Apabila hanya ada tahun, ya tahun saja yang dimasukkan. Date type-nya completion, institusinya ITS, departemennya ini bisa dicek di link berikut. Ada perbedaan isian di data ini dengan yang di sini, tapi pada intinya di sini tidak boleh ada spasi. Jadi yang di tabel itu tidak ada underscore-nya, tapi yang di teacher ini ada underscore-nya, tidak menjadi masalah. Kemudian untuk number of page, ini adalah total halaman di file PDF. Selanjutnya, kontak email address. Email yang dimasukkan disarankan adalah email pribadi, bukan email kampus, karena ini berfungsi agar mahasiswa bisa dihubungi meskipun sudah lulus dari kuliahnya. Karena suatu saat mungkin ada penelitian lain yang membutuhkan data atau ingin berkolaborasi atau ingin berdiskusi terkait topik karya ilmiahnya, sehingga masih bisa kami hubungi. Kemudian untuk reference ini bisa di copy paste aja dari daftar pustaka.
Selanjutnya untuk keyword ini diambil dari kata kunci yang tertera di halaman abstrak. Kemudian menentukan subjek. Ini karena web repository ini masih maintenance, ini ada sedikit error ketika penelusuran subjek. Saya coba isi dulu. Nah, ini adalah halaman menentukan subjek. Ini mahasiswa harus mengisi subjek sesuai dengan topik dari karyanya. Ini cara mencari dengan cara manual. Jadi ini ada tanda plus yang bisa di-extend. Misalkan karyanya terkait dengan ekonomi, kita bisa pilih social science, kemudian ekonomi. Apabila ada yang cocok, bisa langsung diklik add. Ini menunjukkan subjek sudah masuk. Tapi karena subjeknya sudah jumlahnya terlalu banyak, dan mungkin mahasiswa belum familiar dengan halaman ini, ada cara kedua, yaitu kita buka tab baru. Kita buka lagi halaman repository, kita klik browse by subject. Ini akan muncul pilihan subjek yang bisa dipilih dan sudah terbuka semua. Untuk mencarinya kita tinggal Ctrl F dan kita carikan, masukkan kata kunci, misalkan metalurgi. Kursor akan menuju ke kata kunci yang kita ketikkan dan kita pilih mana yang sesuai. Misalkan saya memilih steel metalurgi, maka kita ingat-ingat kode yang di depannya, TS 320. Kita cari secara manual di halaman subjek TS 320. Ini. Dan kita klik add. Ini dua subjek sudah masuk. Selanjutnya kita klik save and return. Ini file sudah terupload, metadata sudah terisi, dan subjek juga sudah terisi. Tapi ini belum bisa dibaca oleh admin. Ada proses terakhir yaitu deposit item. Sebelum deposit item, ini saya tunjukkan juga di bawah ini ada URL. Di bagian belakang ini ada angka, itu adalah EBRIN ID kita. Hanya saja ini belum bisa diproses di ITS Painting karena belum divalidasi oleh admin.
Agar ini bisa divalidasi oleh admin, ini harus diklik deposit item. Selanjutnya, deposit item now. Kan ada notifikasi seperti ini, item has been deposit. Nah, ini file yang sudah diupload tadi akan terkirim ke sistem admin dan akan divalidasi. Bila file sudah divalidasi, kita kembali lagi ke Librigo. Oke. Ini bisa di-refresh. Ini file sudah divalidasi dan sudah di-online-kan atau dipublikasi. Apabila ada kesalahan pada file yang diupload, kita bisa lihat dari dashboard. Di sebelah kanan ini ada pemberitahuan. Ini kebetulan sudah diterima, jadi tidak ada catatan. Apabila ada kesalahan, nanti akan ada catatan ditolak dan alasan penolakannya apa. Apabila ada yang keliru pada filenya, maka mahasiswa akan diminta untuk upload ulang. Ini proses di repositori sudah selesai. Selanjutnya mahasiswa harus menyerahkan TA atau hard copy ke perpustakaan. Ini ya statusnya. Ini adalah langkah selanjutnya. Bila TA sudah diserahkan dan sudah diterima oleh admin, selanjutnya adalah pengecekan tanggungan, yaitu berupa denda, pinjaman buku, dan sebagainya. Bila tidak ada tanggungan, proses berjalan. Di bagian bawah ini ada generate surat. Mahasiswa bisa mendownload sendiri surat bebas pustakanya. Bisa diunduh. Kemudian ini tersedia dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu, proses selesai. Selanjutnya yang bisa saya sampaikan adalah ini setelah file sudah terupload dan sudah divalidasi, yang perlu diketahui adalah akun mahasiswa. Yang perlu diketahui adalah status filenya itu adalah close access. Hanya judul, pengarang, abstrak yang bisa dibaca oleh umum. Kemudian apabila ada yang tidak berkenan karyanya dipublikasi online secara keseluruhan, misalkan di close secara total, bisa mengajukan permohonan dengan mengisi form bawah. Dan form itu diisi, ditandatangani, dan diupload beserta file ketika upload mandiri. Biasanya ini digunakan untuk keperluan paten atau submit artikel di jurnal internasional. Kemudian yang perlu diketahui juga setelah file divalidasi, akun mahasiswa akan dinonaktifkan sehingga mahasiswa sudah tidak bisa lagi login ke repositori. Apabila sudah tertutup akunnya, kemudian lupa misalkan print ID-nya nomornya berapa, itu bisa dicek melalui halaman depan repositori. Ini cara pencariannya di sini, di home, latest edition. Kita bisa search dengan Ctrl F. Misalkan namanya Maulana.
dia akan menuju ke Tata Maulana. Dan diklik aja, print ID-nya muncul di bagian atas. Selanjutnya tentang revisi file. Misalkan tadi ada kesalahan ketika upload, misalkan ada halamannya kurang, halaman terbalik, dan sebagainya. Nanti akan ada catatan dari admin yang meminta mahasiswa untuk mengupload ulang dan memperbaiki filenya. Caranya dengan login. Contohkan. Ini kebetulan belum di return. Minta tolong di return, Mas. Yang punya Zaki, Mas. Di repository. Jadi nanti setelah login, di sebelah kanan itu ada gambar pensil seperti ini. Nah, ini kita klik next. Kita kembali ke halaman upload. Ini bisa kita hapus file yang lama dan kita upload file yang baru dengan cara yang sama seperti tadi. Bila sudah selesai, di save dan return. Dan jangan lupa untuk di deposit. Save item. Nah, maka file yang baru akan masuk ke sistem admin. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada permasalahan bisa hubungi di nomor atau di email berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu Davi sudah menyampaikan materi secara lengkap terkait layanan unggah mandiri. Sekali lagi sebagai informasi, upload mandiri repository ITS yang sesuai panduan akan mempercepat proses validasi. Dan informasi mengenai e-bebas pustaka tersedia di website Perpustakaan ITS di layanan perpustakaan online, pilih menu e-bebas pustaka dan informasi terkait alur prosedur dan panduan upload mandiri tersedia di website repository ITS. Tepatnya di menu how to, panduan how to. Jadi pastikan rajin-rajin buka website atau medsos kita ya teman-teman mahasiswa. Ya, dan satu lagi, perlu diingat bahwa perpustakaan ITS tidak menetapkan tanggal batas akhir upload mandiri atau mengurus surat bebas pustaka. Seperti itu. Ya, kita mungkin ya selanjutnya memasuki sesi tanya-jawab. Ini pertanyaan sudah banyak yang kita terima di kolom chat. Bu Astuti minta tolong di list. Dan kita akan jawab satu persatu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya langsung, silakan raise hand sambil kita menjawab pertanyaan di kolom chat satu persatu. Oke. Ya, ini pertanyaan dari Halin R. Departemen S1 Arsitektur. Apakah mahasiswa yang yudisium perlu mendaftar jadi anggota perpustakaan dahulu,
supaya bisa ngeluarin surat bebas pustaka atau cukup daftar Librigo saja dan tidak perlu mendaftar anggota perpustakaan. Ya, ini bisa saya bantu untuk Mbak Halim. Mbak Suti bisa di itu lagi? Ya, tidak usah mendaftar lagi jadi keanggotaan. Jadi semenjak ada aplikasi Librigo, auto Siva ITS adalah anggota perpustakaan seperti itu ya. Yang kedua dari Yoga Nayotama. Tadi Mbak Halim sudah cukup jelas ya. Jadi tidak perlu jadi anggota perpustakaan ya. Makanya udah. Ya, kita lanjut aja ke Yoga Nayotama dari S1 Arsitektur juga. Permisi Bu, izin bertanya, kebetulan di Departemen Arsitektur jadwal sidang TA kami ada di tanggal 15 sampai 23 Juli. Sehingga kami hanya memiliki waktu 1 minggu setelah sidang untuk merevisi laporan TA dan menyiapkan yudisium. Sedangkan dalam penjelasan tadi, sebaiknya mengumpulkan file TA dalam Librigo dilakukan maksimal 1 minggu sebelum deadline yudisium untuk mengantisipasi revisi sistem Librigo. Lalu bagaimana, Bu? Apakah ada toleransi waktu untuk kami atau bagaimana supaya kami masih tetap bisa mengantisipasi revisi dari sistem, Bu? Kayak gitu ya. Jadi untuk yoga, insya Allah kita toleransi. Itu tadi ya, kita tidak membatasi batas untuk upload mandiri maupun permintaan surat bebas pustaka. Jadi insya Allah kita toleransi seperti itu. Tapi kalau misalkan alangkah baiknya gitu, untuk lebih baiknya itu seminggu sebelum kata kita lebih prepare. Iya, Yoga ada ini lagi. Ada pertanyaan lagi, Yoga? Ya, Mbak Stuti ada lagi? Mbak Stuti di list lagi? Oh, udah ada. Yang lainnya yang ada di chat sudah dijawab semua sama Bu Astuti. Ada yang mau nanya lagi, Raisen? Oh, ada lagi. Ini dari Arfan Yusron dari Teknologi Informasi. Permisi Bu, izin bertanya, jika kita memprint mandiri ke bagian perpus mana atau siapa yang bisa kita temui untuk menyerahkan hard copy-nya Bu? Terima kasih sebelumnya. Jadi ini intinya ngeprint mandiri ya. Nanti langsung ke bagian layanan PPD ya, perpustakaan digital. Ada di lantai 1, Mas Arfan. Jadi langsung ke lantai 1, nanti ketemu sama Pak Gunawan. Nah, atau bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan temannya. Iya, yang boleh ngeprint di luar. Ini yang keempat dari Fadlisani Elektro. Untuk proses pentekannya berapa lama ya? Mungkin ini Bu Iva yang bisa menjawab. Ya, sudah saya jawab sepertinya Bu Eva ya. Jadi memang prosesnya 2-3 hari. Jadi nanti jika ada kendala pasti akan diinformasikan oleh tim dari ITS Press. Jadi jika memang misalkan ada kebutuhan khusus yang memang mengharuskan agak cepat dibandingkan estimasinya juga akan silakan menghubungi ke WhatsApp ITS Press. Intinya kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi misalkan teman-teman memang membutuhkan secepatnya akan kita bantu untuk usahakan. Seperti itu Bu Eva. Oke, itu dari jawaban dari Bu Iva.
buat Mas Muhammad Falizani ya. Jadi sudah di chat sama beliaunya ya. Mohon dibaca kembali seperti itu. Yang ini nomor 5 dari Ibu Mira Delima dari MMT. Apakah pencetakan buku yang sudah termasuk dengan cetak CD? Karena salah satu syarat yudisium adalah melampirkan satu file CD. Ini ke Bu Iva ya, Ibu. Ya, sudah Ibu juga sudah saya jawab. Jadi memang kami juga bisa melayani eh, CD juga jika memang teman-teman membutuhkan. Jadi memang semuanya bisa kita berikan seperti itu Bu Eva. Wow, itu tadi jawaban dari Bu Eva. Maitas Printing luar biasa ya, bisa semuanya, bisa Iya. tanpa harus datang, terutama mahasiswa MMT, Bu Eva itu kan jauh ya. Betul, bisa Ibu. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal chat saja dengan admin kami, nanti akan pasti kami bantu. Seperti itu. Ya, sekarang juga lebih murah teman-teman. Ayo bondong-bondong. Betul, Ibu. Kita buat Oke. paling murah aja. Kita Paling samakan lah. murah Paling murah gitu. di tahun 2025 ya, Bu. Iya, pasti. Jadi biar teman-teman sudah pusing mengerjakan TA, tidak perlu lagi datang sendiri ke perpustakaan untuk hanya mengantarkan 1 atau sampai 2 buku, tinggal tunggu saja nanti pasti bukunya akan ada di perpustakaan. Gitu. Ya, ini makanan Gen Z banget. Dia pasti senang. Silahkan ke Maitas Printing teman-teman. Jadi tutup duduk sudah lulus gitu ya, Bu. Oke. Mbak Suti lagi dari Laili Fajarwati dari FTH. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk validasi setelah tahap deposit item? Ini dijawab sama Bu Davi. Bu Davi, please. Bisa dijawab di chat. Iya, sudah dijawab di chat. Minta tolong dibaca kembali, Mbak Laili. Paling lama 2 hari. Kalau saya jelaskan tadi paling lama 2 hari. 2 kali 24 jam. Semua dengan Library Grow ini akan lebih cepat lagi. Iya, yang nomor 7 dari Wulansari dari FTI juga. Apakah akun repositori untuk upload mandiri memang dibuka secara terbatas untuk jangka waktunya? Sebab saya coba login dengan username password NRP gagal. Ini pertanyaan buat Bu Davi. Oke, untuk Mbak Wulansari, kemungkinan gagal ketika login itu adalah pertama ada kesalahan ketika memasukkan username dan password. Ini nanti bisa menghubungi admin agar bisa kami reset untuk passwordnya. Yang kedua itu apabila Mbak Wulan sudah upload file dan sudah divalidasi, maka akunnya akan kami tutup. Jadi ada 2 kemungkinan itu. Untuk pastinya nanti bisa hubungi admin ya untuk dicek kembali statusnya Mbak Wulan sehari ini karena perlu di reset password atau karena memang harus dinonaktifkan gitu. Ya, itu jawabannya dari Bu Darvi, Mbak Wulan. Mbak Wulan sering ke library ya. Jadi nanti bisa ke saya langsung gitu atau bisa langsung ke Bu Davi. Bu Davi ada di lantai 3 di ruang referensi. Gitu ya Mbak Wulan. Oke, yang ke-8 dari M. Aryo Aji dari S2 Teknik Elektro. Ini sepertinya juga buat Bu Davi juga. Izin bertanya, terjadi trouble pada upload repository ITS. Solusinya gimana Bu? Ya. Pada saat upload memang ada trouble seperti tadi ada muncul error, itu bisa diklik OK saja sampai errornya hilang. Apabila terjadi berkali-kali, itu biasanya disebabkan karena koneksi internetnya kurang stabil. Jadi bisa dipilih lagi waktu yang sekiranya senggang, yang tidak crowded. Biasanya pada saat bebas pustaka ini repositori memang crowded, jadi bisa dipilih waktu-waktu yang longgar untuk diulang kembali proses uploadnya semacam itu. Atau
Bila terpaksa memang benar-benar tidak bisa hubungi admin, nanti kami bantu untuk upload dari sini. Terus. Oke, itu tadi jawabannya. Jadi kalau misalkan betul-betul stuck tidak bisa, langsung hubungi admin repositori ya. Kontaknya ada di repositori. Kenapa? Oke, Mbak Tuti ditulis lagi. Oh, sudah tidak ada. Ada yang mau bertanya secara langsung? Raise hand. Mumpung kita ada sosialisasi teman-teman, dan layanan ini adalah layanan yang paling rame ya. Bentar. Nah, terus mana ada nyali. Oke, ada yang mau raise hand? Tidak ada ya? Sudah cukup jelas ya? Saya tunggu lagi, masih ada beberapa menit. Baik, teman-teman, saya akhiri ya, waktunya kurang 10 menit ini. Kalau memang tidak ada yang bertanya atau raise hand, saya kira udah cukup ya. Pokoknya intinya kalau misalkan ada kendala terkait bebas pustaka atau terkait upload mandiri dan lain-lain di Brigo, Jasi Librarian 0811 32 000 808, dan minta tolong follow IG perpustakaan ya @its.library, karena informasinya banyak banget di IG perpustakaan. Seperti itu. Ya. Sudah? Kita akhiri ya, Bu Davi ya. Bu Astuti, oke. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, sekali lagi, Librigo merupakan layanan bebas pustaka secara online yang bisa diakses melalui akun My ITS, dan aplikasi Librigo ini juga dihadirkan sebagai solusi praktis untuk bebas pustaka online tanpa harus hadir ke perpustakaan ITS kayak gitu ya. Bagaimana mekanismenya? Cukup login ke portal My ITS, pilih aplikasi Librigo dan klik masuk, lengkapi data mahasiswa, tunggu aktivasi akun maksimal 20 menit, dan login ke repositori ITS ASI-ID, upload file TA tesis disertasi, serahkan hard copy ke perpustakaan langsung atau melalui ITS printing, dan yang terakhir adalah generate surat bebas pustaka seperti itu. Dan panduan aplikasi mulai dari repositori, aplikasi Librigo atau upload mandiri, My ITS printing bisa ada di website repositori ITS di menu how to. Ya, sekali lagi terima kasih untuk narasumber hari ini. Terima kasih untuk Bu Iva. Terima kasih banyak Bu Iva, Bu Naura. Semoga My ITS Printing tetap jaya. Terima kasih juga buat Bu Davi yang telah banyak memberikan pencerahan terkait upload mandiri. Demikian acara program di daring sosialisasi e-pustaka. Saya Eva selaku moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Selamat dan sukses buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Iva. Sama-sama Bu Eva. Sering Assalamualaikum. merepotkan. Iya.